Desi Tanakaro dari Kabupaten Ujung Lala mereka. Yang saya hormati rekan saya di forum komunikasi pimpinan daerah, Amang Sabang Sibarani, Ketua DPRD Kabupaten Dari, mewakili Pak Dandim, Sama Riani, dan satu Bapak Joni Putasoid, saya hormati Belajar, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Romi, dan yang sangat kita hormati hari ini ibadah pada hari ini Amang Pendeta Bunda Amang Pendeta MP Ginting, Amang Pendeta Dina Sidabutan, Amang Pendeta Togar Sigalinggi, Amang Pendeta Inang Pendeta Ratna Siahan, Amang Pendeta Dr. Emar Paul, luar biasa, Inang Pendeta Rosemary Simanjuntak, Amang Pendeta Jimas Pasaribu, doa syafaat tadi dipimpin untuk kita semua, Amang Francis Sinaga, Amang Pendeta Hermanto Marpau, Amang Pendeta Wastana Sibarani, Amang Pendeta Joshua Saputra, doa persembahan tadi oleh Suster Lucia Sumorang, terima kasih Suster. Dan yang saya hormati senior kita Bapak Sebas memberi penguatan dan semangat kepada kita. Yang saya hormati banyak sekali perwakilan, antara lain dari mewakili LP3KG, LPPD, Ormas, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, jemaat gereja, pendetolan, dan seluruh undangan, dan seluruh rekan-rekan saya yang bekerja di Kabupaten Dari, baik di kecamatan, desa, di bagian di kabinet, di dinas-dinas, kalau kemarin dinas. Terima kasih. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha kita bisa melaksanakan acara ini karena COVID sudah berlalu, sehingga kita lihat semua bergembira di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, setiap desa, setiap marga-marga, setiap gereja okumene di mana-mana, itu karena kasih Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudaraku semua, tema kita adalah kebersamaan, gotong royong dan cinta kasih. Kita perlu menghilangkan sekat-sekat yang tidak perlu di antara kita. Budaya dan suku itu kebanggaan kita, tetapi janganlah itu membuat kita tersekat-sekat. Tetapi seperti tema kita, harmoni keberagaman, itu yang membuat kita istimewa dan luar biasa. Agar itu senantiasa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di gereja, di tugas-tugas kita, di pemerintahan dan di masyarakat. Dalam merayakan indahnya Natal, pemerintah Kabupaten Dari seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, walaupun kita masih memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, kesibukan yang sangat tinggi, kita tetap berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Joni Putasoid, kita ingin sekali berjumpa dengan warga-warga kita. Banyak di antara mereka yang entah karena sesuatu hal hanya mendengar lagu-lagu Natal saat hari Natal dari gereja, dari celah pintu rumah mereka. Itu sudah entah kemana, sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, atau karena disabilitas kita semua sibuk bertugas, dia tercenung hanya merayakan Natal kesendirian. Kita ingin datang, kita ingin melayani, kita ingin menyapa, sehingga mereka juga merasa bahagia dan harapan yang lebih besar tercipta dari Yesus Kristus dan junjungan kita. Saya bersyukur saya bisa berjalan dari beberapa kecamatan bertukar dengan ibu
wakil banyak kesibukan, sehingga kami yang terpaksa bergantian, sehingga pertemuan dengan warga juga memberi momen yang istimewa bagi saya. Ya, barangkali saya pribadi, istri saya mengatakan bahwa bertemu dengan Tuhan menurut Alkitab itu antara lain saat kematian. Tapi ada saat-saat tertentu saya ketemu warga, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saya menangis, ya, atau mungkin tidak akan tahu. Saya merasa bertemu dengan Tuhan. Ya, pada saat saya bisa menyapa memeluk inang itu dan dia menitikkan air mata sambil tertawa. Bapak Ibu sekalian, tadi Abang Pendeta sudah mengatakan, walau kita sudah berhasil COVID-19, pemerintah menangani kesulitan yang luar biasa COVID-19, Cina masih bergolak kembali, masih di lingkungan, ya. Tetapi tahun depan mungkin lebih susah. Perekonomian mungkin lebih tidak jelas. Ya, harga pangan akan naik, beberapa bahan pokok akan hilang. Kita sudah mulai mengimpor beras, ya, kalau boleh buat swasembada harus kita langgar. Yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi kita yang sudah terhambat barangkali juga tidak secepat yang kita harapkan. Oleh karena itu, marilah kita tetap senantiasa berteguh, karena Patri sudah diketok oleh Pak Sabang dan kawan-kawan, sudah menjadi tanggung jawab kita semua. There is no point of return, there is no room for error, we have to do it. Masyarakat perhatikan, masyarakat sabar menunggu, rekan-rekan sekalian, kita semua yang bekerja di tempat kita masing-masing, rekan-rekan Forkopimda, marilah kita lakukan sebaik-baiknya, walau tantangan banyak yang akan kita alami. Kita sudah membuktikan di saat COVID-19 kita tetap bisa membangun, walaupun kita harus meminta anggaran lebih banyak dari pemerintah pusat. DAK jalan kita paling besar, salah satu paling besar di Sumatera Utara. Itu adalah kepercayaan pemerintah pusat kepada kita untuk membangun jalan. Kita sudah melakukan konektivitas di beberapa tempat yang strategis, Hotmix, di beberapa tempat, dan kita akan lanjutkan jalan menuju Kabupaten Deli. Kita minta untuk diperlebar. Sekarang sedang berjalan. Jalan masuk Kabupaten Deli sudah dibuka menjadi 2 jalur, dan ini akan diteruskan. Kita harap, terakhir saya bicara dengan Pak Jokowi, dan terakhir saya ingatkan lagi Pak Lalu bisa penyitaan pada saat kami di Jawa Barat minta agar diteruskan sampai ke TNI. Kami akan berusaha untuk melakukan pembebasan, tetapi agar dana alokasi khusus diberikan kepada kami. Terima kasih. Proposal itu sebetulnya sudah disetujui di tingkat konsep, dan kami harus bertempur di antara Kabupaten DPST, ya. Ada 2 hari kami bertempur di sana, semua kepala daerah bersama tempatnya Pak Luhut. Jalur itu sudah disetujui. Ya, tinggal Ibu Menteri Keuangan sama DPR RI yang mengalokasikan uangnya. Secara konsep, Bappenas sudah menyetujui, termasuk ring road kita yang sudah kita bebaskan agak terbengkalai. Mudah-mudahan mohon doanya itu bisa juga dikerjakan dalam 2 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang akan menjadi tantangan kita itu adalah harga-harga bahan pokok akan meningkat. Tadi karena suplai bahan baku, suplai pupuk, suplai energi banyak meningkat gara-gara krisis global. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Kabupaten Deli mendapat tugas untuk menopang hortikultura, bahan pokok makanan, khusus untuk seputar Narkoba ini dan Sumatera Utara. Kalau makan itu harus cabainya harus fresh, ya. Nggak bisa cabai botol, nggak bisa cabai tepung, jadi harus fresh. Semua mesti fresh. Kita belum terbiasa untuk menggunakan bahan-bahan yang sudah diproses. Nah, itu sangat sulit karena bahan-bahan itu di saat harganya tidak menentu dia busuk, jadi sangat volatile. Nah,
saya diminta secara khusus untuk berperan aktif. Oleh karena itu, food estate yang kita kenal seperti Hubang sudah diluncurkan 2 tempat di Kabupaten Dayak. Satu adalah Parbuluan, ya 300-400 hektar, dan 250 hektar di Tanah Pinang Gunung Stender. Ya, sebetulnya skemanya adalah food estate. Itu dikeroyok oleh dana pusat, kementerian, dana provinsi, dan dana kita. Dan setelah itu akan kita dorong kepada swasta. Konsep kita hanya membantu dari segi infrastruktur dan stimulan, tetapi selebihnya kita ajak para swasta untuk masuk. Indofood sudah masuk, PT Pilar sudah masuk, perusahaan Korea sudah masuk, semua hasil produksi. Sebab kita ingin sistem yang kita sudah bangun, pertama harus ada jaminan pupuk dan bibit kepada para petani, harus ada akses modal yang murah, dan harus ada jaminan harga pada saat panen. Itu yang kita bicarakan dengan para mitra-mitra usaha. Alhamdulillah sedang dalam jalan yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang kita harus memilih jalan lain. Yang selama ini kita semua menunggu pupuk subsidi, forget about it. Pemerintah tidak mampu, anggarannya sudah tidak masuk akal untuk mensubsidi pupuk yang sebagian bahan bakunya impor. Itu datang dari Ukraina karena mereka adalah negara penghasil bahan kimia terbesar termasuk Rusia. Kita terlena mengekspor terus bahan baku, tidak pernah memproses. Makanya Pak Jokowi perintah sampai bertempur di tingkat dunia untuk memastikan generasi kita berikut tidak lagi tergantung negara lain. Kita bahkan bisa menjadi sumber pangan dan sumber pakan terbesar dunia untuk negara-negara lain. Jadi marilah bekerja sebaik-baiknya dengan tekad yang besar agar apa yang sudah kita capai, pemerintah capai hasil yang luar biasa seperti G20 kita diakui dunia, ya. Dairi juga diakui dunia, kita juga ikut di dalam G20 menunjukkan wanita-wanita Batak itu dari dulu sudah punya peran yang kuat terhadap penghasilan keluarga. Jadi kita buktikan kepada seluruh leader-leader wanita yang datang ke Indonesia bahwa untuk Batak itu sudah biasa. Jadi emansipasi untuk mencari nafkah itu sudah biasa bagi orang Batak. Begitu ya. Jadi bersyukur komitmen kita sama-sama walaupun tidak mudah. Stunting kita mendapat penghargaan. Beberapa BUMDes kita mendapat penghargaan. Lalu kemudian laporan keuangan kita terus-menerus mendapatkan WTP, bukti bahwa kita negara dengan sebaik-baik, setransparan-transparan. Kita dapat pengakuan itu, lalu kemudian dari segi kesehatan ibu dan anak juga kita mendapatkan apresiasi. Komitmen kita untuk menemukan stunting kita juga dapat apresiasi, dan keterbukaan pemerintah dan informasi publik kita juga mendapatkan apresiasi. Saya di akhir tahun ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, pada Forkopimda yang sudah mendukung sepenuhnya apa-apa saja yang kita sudah lakukan. Itu adalah upaya manusia. Tetapi secara spiritual, di salah satu diakonnya, saya mendengar khotbah dari Imam Pendeta. Secara spiritual, itu bisa kita capai, atau nanti kita bisa capai dari unggul itu, kalau ada 3 hal. Satu adalah iman kepada Tuhan yang kuasa, faith. Yang kedua adalah kasih sesama kita. COVID sudah membuktikan kasih yang luar biasa negara kepada kita dan sesama kita, dan berpengharapan pasrah kepada Tuhan bahwa Dia akan bekerja di antara kekurangan dan talenta yang Dia berikan. Mungkin itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Pengkhotbah tadi menyampaikan, ini aku, utuslah aku, bimbinglah agar kami
Mari kita hidup rukun menjadi saudara, saling mengasihi dan menghormati di Kabupaten Dairi. Tepuk tangan untuk kita semua. Tiru bapak-bapak di Jawa pakai pantun. Tomat lokal dibawa ke kota. Kita tiru juga pakai cangkul. Ulang ya, tomat lokal dibawa ke kota. Dijual sekeranjang di hari Selasa. Selamat Natal sepanjang masa. Satu lagi, jalan-jalan ke Seneboya, lihat petani tanam kopi arabica. Mari sambut kedatangannya Sang Kristus penebus dosa kita. Amin. Demikianlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera bagi saudara-saudaraku sekalian, bagi keluarga kita yang kita cintai, anak-anak kita dimanapun mereka berada, menerangi langkah kita, cita-cita kita, aspirasi kita dan anak-anak kita, khususnya untuk membangun daerah yang kita cintai bersama-sama. Kemajuan Kabupaten Dairi yang kita cintai ini tidak akan dapat terlaksana tanpa doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Untuk itu, kami perlu semangat yang didapat dari topangan Bapak Ibu, khususnya tokoh-tokoh dan utusan-utusan dari daerah kecamatan yang dibawa oleh masing-masing camat, melalui rasa saling memahami, ada faith, ada kepercayaan, percaya walaupun tidak dilihat, saling menerima dan menghargai. Atas nama pemerintah Kabupaten Dairi, atas nama keluarga, saya, istri dan anak-anak saya dua-dua saya bawa. Tadi yang nyanyi itu namanya Dimitri Atalita. Dia, itu dia. Sedang dalam proses menyelesaikan S2-nya dari King College London. Tetapi sekarang di Indonesia, karena sudah tidak ada lagi kuliah, dia banyak membantu saya pada waktu saya memikat hati ibu bapak untuk menjadi bupati waktu itu. Tepuk tangan itu dia. Saya ucapkan selamat Hari Natal di tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Dairi, khususnya untuk seluruh jemaat dan undangan yang berbahagia yang hadir di tempat ini. Semoga Tuhan senantiasa merahmati dan meridhoi segala doa dan upaya kita. Terima kasih. Jua-jua. Horas. Jua-jua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang satu lagi ini, dia jauh lebih ganteng dari saya. Namanya Edro Huberto Brutu. Mohon doanya agar tahun depan dia menyelesaikan S1 dan kalau Tuhan berkehendak akan meneruskan di salah satu negeri untuk ambil S2-nya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak Bupati yang sangat kita kasihi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan artis yang luar biasa. Artis yang sangat luar biasa dan sudah lengket di hati kita masing-masing. Namanya adalah Style Boys. Saya panggilkan Style Boys. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu pasti sudah kenal Style Boys. Bagaimana kiprah mereka di dunia tarik suara di Indonesia, khususnya dalam tarik suara lagu-lagu Bataknya sangat viral. Oke. Bentar Bang. Bapak Ibu Style ini memiliki keunikan, manajernya